ini Pak Tanto akan melakukan coaching dengan Ibu Indah. Iya Pak. Oke. Sebelum melakukan coaching ada sedikit yang akan saya sampaikan nih Pak Tanto. Antara coach dan coachee akan saya amati, terus nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa sudah sesuai dengan alur kita, yang kedua apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang ketiga apakah sudah mendengarkan aktif, dan yang keempat apakah sudah hadir secara penuh. Tidak lupa proses coaching disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreativitas, yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih pada Pak Tanto. Yang pertama, apa potensi coaching yang ingin Pak Tanto kembangkan? Yang pertama mungkin saya akan melakukan pengembangan dari coaching itu tentang presence atau kehadiran untuk saya dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, untuk yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Tanto? Saya ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Baik, silakan lanjutkan melakukan coaching dengan Bu Indah. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Indah. Ya, waalaikumsalam Pak Tanto. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Baik ya. Di hari ini sesuai dengan kegiatan yang sudah kita rencanakan, kita mau melakukan coaching ya Bu. Iya. Sesuai dengan apa yang kita sepakati, mungkin Bapak Ibu Indah bisa memulai dari apa yang Ibu Indah mau sampaikan. Silahkan Bu. Iya, begini Pak. Sebenarnya sih saya ada sedikit masalah nih terkait dengan tugas saya sebagai wali kelas. Kebetulan ada satu anak saya ini sudah beberapa kali alfa, gitu. Tapi ya itu yang membuat saya pusing sih. Saya sudah beberapa kali menangani anak, tapi anak ini sulit sekali untuk ditangani. Oke, jadi ada anak yang memang kehadirannya sudah di ambang batas atau bagaimana Bu? Ya. Belum dia membatas sih. Oke. Tapi saya ingin coba menangani. Berarti Bu Indah mau menangani anak ini untuk selanjutnya bisa aktif kembali di sekolah ya. Betul sekali. Sudah apa saja yang Bu Indah lakukan? Sebelumnya sih saya sudah menelepon anaknya, kemarin 2 hari itu dia tidak masuk atau apa. Kemudian juga saya bertanya kepada orang tua juga sudah. Ya itu sih Pak yang sudah saya lakukan. Jadi dari kegiatan tadi Bu Indah sudah tahu latar belakang anak itu kenapa tidak masuk mungkin? Kalau kemarin saya tanya anaknya itu ternyata kesiangan Pak. Kesiangan. Ya, kesiangannya karena semalamnya malamnya begadang. Dan begadangnya apa saja kegiatan yang dia lakukan? Dia main game. Oke, main game ya Bu. Seperti itu. Nah, untuk solusi seseorang anak yang memang punya kecanduan game, Bu Ida punya referensi nggak bagaimana dalam menanganinya? Sepertinya sih saya coba alihkan ke hal lain ya, mungkin yang lebih bermanfaat gitu. Biar sekaligus dia bisa belajar juga gitu. Entah mengikuti kegiatan yang positif ya, kegiatan tahunan atau apa, yang bermain games terus gitu. Kalau bisa juga dibatasi, mungkin waktu bermainnya ya, yang tadinya dari jam 7 saat dia pulang sekolah sampai jam 12 dia main games, kalau bisa dikurangi lah dari jam 7 sampai jam 8 aja. Baik. Bisa, itu yang saya lakukan. Baik, berarti Bu Ida ingin mengembalikan motivasi anak tersebut untuk kembali lagi ke kegiatan sekolah ya. Nah, kira-kira kegiatan apa yang dia membuat anak itu termotivasi untuk kembali lagi ke sekolah Bu? Mungkin bisa saya lebih informasikan minat kamu di mana sih gitu. Mungkin bisa ke eskul apa seperti itu. Jadi Bu Indah melakukan treatmentnya komunikasi ya? Iya, komunikasi. Dari situ mungkin dari komunikasi itu nanti Bu Indah mendapatkan permasalahan dan juga sebetulnya solusi ke depannya ya Bu? Iya, mungkin saya bisa komunikasi lebih jauh kali ya ke anaknya untuk mengarahkan. Baik Bu. Kemudian kapan itu Bu Ibu Indah akan melakukan treatment itu pada masalah itu? Secepat mungkin sih, mungkin Senin saya akan coba langsung komunikasi lagi, bahkan orang tuanya kalau perlu saya panggil ke sekolah. Dan kemudian dalam kegiatan apakah Bu Indah akan melakukan sendiri atau dengan pihak sekolah BK misalnya atau bagaimana Bu? Iya, saya bisa melibatkan BK, kemudian orang tua juga. Satu lagi mungkin kalau saya
mengembangkan minatnya, saya coba ke guru eskul mana nih, saya coba komunikasi anak ini mungkin bisa apa. Baik ya Bu, sebetulnya rencana Bu Ina sudah bagus sekali ya mentreatment anak tersebut untuk bisa kembali termotivasi kembali ke sekolah ya Bu ya, kembali lagi untuk belajar ke sekolah. Kemudian hasilnya kira-kira ada tidak Bu di waktu-waktu yang dekat ini setelah dari situ menurut rencana Bu Ina tadi? Mungkin nanti hasilnya ya mudah-mudahan sih ya bisa aktif lagi di sekolah, tidak mau bolos lagi atau tidak alfa lagi, semangat lagi belajar. Jadi dalam kurun waktu ke depan mungkin saya masih bisa berdiskusi lagi dengan Bu Linda tentang perkembangan anak yang bermasalah tadi ya Bu ya. Iya, bisa. Dan saya juga mungkin menginginkan perkembangannya ke arah yang lebih baik. Saya tunggu ya Bu Linda ya tentang kegiatan nanti di penanganan treatment anak tersebut. Terima kasih Bu Linda, semangat. Ya, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Tanto, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Oke, setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih sama Pak Tanto. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, dalam coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta. Di dalamnya ada tujuan, kemudian juga ada identifikasi, ada rencana dan tanggung jawab. Baik, sudah berhasil melakukan proses coaching dan sesuai alur dari yang saya amati ya, catatan hasil observasi yaitu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Baik, saya sudah mendengarkan percakapan coaching tadi. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah ada presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya Pak, sudah lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan pada coaching-coaching berikutnya. Kedepannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Saya masih ingin memperdalam tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching itu. Terima kasih atas sesi tanya jawab hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tanto. Assalamualaikum Pak Emil. Waalaikumsalam Pak Tanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini sesuai dengan rencana Bapak Emil akan melakukan coaching dengan Ibu Wulan. Betul Pak. Tapi sebelum melakukan coaching mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya izin ikut hadir dalam coaching tersebut. Kemudian ikut mengamati, dan yang ketiga saya akan melakukan rubrik sesuai dengan penilaian yang ada. Dan kemudian juga ada hal-hal yang ingin disampaikan berkenaan dengan coaching. Pertama mungkin berkenaan dengan coaching tadi, coaching nanti harus sesuai dengan alur tirta. Dan yang kedua ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi dari coaching. Dan yang ketiga juga berkenaan dengan Bapak Emil bersikap mendengar. Dan yang keempat mungkin Pak Emil juga harus hadir seutuhnya dalam coaching tersebut. Bisa ya Pak Emil? Siap Pak. Tidak lupa dengan proses atau prinsip coaching ini juga ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi dari coaching tadi. Baik, mungkin ada yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan ya Pak Emil ya. Boleh Pak. Pertama tentang kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan. Untuk proses coaching ini yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu presence, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di spesifik atau di area spesifik mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Ya, yang saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif Pak. Oke. Indikator untuk ketercapaian tujuan dari pembelajaran tersebut apa? Indikatornya yaitu coach dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri Pak. Oke. Sepertinya Pak Emil sudah siap ya dalam melakukan coaching. Siap Pak. Silakan Pak Emil. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Pak Emil. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan membahas kalau dibilang curhat ya. Bisa dimulai nih? Bisa? Untuk pembahasan kali ini, apa rencana pertemuan ini? Oke, rencana pertemuan ini sih
tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas ya Pak. Jadi apa namanya, ada hal-hal yang buat saya kadang bingung nih di kelas, karena di kelas saya nih ada satu anak ABK, terus saya megang 26 anak. Jadi kadang saya kesulitan nih ngajar di kelas, berbagi berbagi pemahaman sama anak ABK sama anak yang normal. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bulan sekarang dalam pencapaian tujuan Bulan? Ya, tujuan saya kan saya bisa berbagi gitu ya, bisa menangani semua anak, tidak hanya anak BK saja yang saya pegang, atau tidak hanya yang normal saja yang saya pegang. Jadi saya bisa berbagi ke semuanya, berbagi tentang materi pelajaran, pemahaman gitu. Tujuannya skalanya sih kalau untuk saat ini saya masih di skala 5 ya, karena saya masih belum bisa berbagi konsentrasi, berbagi fokus sama semua anak ini gitu. Jadi masih paling 1-2 yang saya tangani, atau kadang terlalu fokus sama anak yang ABK, atau kadang terlalu fokus sama anak yang normal gitu sih. Jadi selalu bisa fokus ke semuanya. Baik, apa strategi untuk masalah itu? Strateginya sih saya pengen anak-anak yang normal ini bisa menjadi tutor sebaya sama anak yang ABK ini, dan anak yang ABK ini juga bisa bersosialisasi sama teman-temannya gitu. Jadi teman-temannya yang normal pun bisa berempati sama anak ini, jadi membantu saya ketika saya nggak bisa ngajarin, sedang fokus sama anak yang kurang yang normal tapi kurang paham, anak-anak yang sudah selesai mengerjakan tugas atau yang mungkin sudah mampu memahami materi bisa ngajarin anak yang ABK ini sih Pak. Itu strategi saya. Ini seperti itu. Baik, bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya sih pengennya kita coba 3 bulan dulu ya Pak, mudah-mudahan bisa berhasil gitu selama 3 bulan ini. Baik, oke. Apa komitmen Ibu terhadap rencana kelas ini? Komitmennya saya bisa konsisten untuk menerapkan strategi ini, terus saya juga bisa lebih sabar lagi gitu ya menghadapi anak-anak ya, tinggal anak-anak baik yang ABK ataupun yang normal-normal ini. Jadi harus konsisten dan sabar. Siap. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Yang bisa membantu saya pasti pertama adalah guru mapel ya, karena guru mapel juga masuk ke dalam kelas saya. Jadi saya butuh perlakuan yang sama. Jadi jangan hanya saya yang menerapkan itu, tapi guru mapel juga menerapkan, lalu juga minta bantuan semua orang tua di rumah, baik yang anak ABK, maksudnya memberi afirmasi dari rumah bahwa dia juga harus bisa berbaur sama teman-temannya yang lain, ataupun afirmasi positif lainnya. Begitu pula orang tua yang siswanya yang normal ya, maksudnya mereka juga harus diajarkan berempati sama anak-anak yang ABK. Seperti itu sih Pak. Siap. Oke, baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjutnya, alhamdulillah ya, saya dapat penguatan, pencerahan, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya nggak ragu-ragu lagi, nggak galau lagi, saya harus apa nih. Oke, berarti permasalahannya sudah bisa diatasi ya? Iya, alhamdulillah Pak. Mungkin cukup sampai di sini sesi coaching kita, dan kita sudah menemukan permasalahannya dan sudah menemukan solusinya juga. Ya cukup sekian coaching dari saya. Semoga ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Emil atas Assalamualaikum. waktunya. Waalaikumsalam. Pak Emil, bagaimana tadi coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Puas ya dengan hasil coachingnya? Alhamdulillah. Nah sekarang apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah menerapkan alur tirta pada proses coaching tadi dengan Bulan Pak. Oke, jadi Bapak Emil sudah melakukan alur tirta dalam coaching tersebut ya? Betul Pak. Juga tadi saya dalam pengamatan Bapak Emil sudah hadir sepenuhnya, kemudian juga sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali tentang jawaban-jawaban dari coaching. Kemudian juga Pak Emil luar biasa dalam melakukan coaching tadi. Ke depan mudah-mudahan Pak Emil bisa melakukannya jauh lebih baik lagi. Siap.
ke depan kompetensi apa yang ingin Pak Emil bisa kembangkan dalam coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk memperdalam coaching yaitu memperdalam alur tirta pada saat coaching. Oke. Baik, terima kasih Pak Emil atas ketersediaan hari ini juga mengizinkan saya dalam ikut dalam observasi di kegiatan coaching Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, assalamualaikum Pak Emil. Waalaikumsalam Bu Ulan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sedikit melakukan coaching ya Pak ya? Ya, siap Bu. Oke. Dari kegiatan coaching kita hari ini, apa sih tujuan dari pertemuan kita ini Pak Emil? Saya ingin membahas tentang siswa saya Bu yang agak sedikit pasif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pasif dari arti kata beliau ini, siswa ini tidak mau belajar lah pada saat ada pelajaran, dia selalu keluar kelas. Itu seperti itu Bu. Lalu apa ukuran keberhasilan dari tujuan pertemuan kita ini? Ukurannya yaitu siswa ini agar lebih fokus lagi Bu belajarnya. Oke. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian untuk tadi ukuran keberhasilan itu? Saya kira 6. Oke, masih 6. Apa Bapak sudah pernah bertanya sama anak-anak, apa sih alasan mereka tidak fokus dalam belajar? Pernah Bu, saya pernah menanyakan kenapa kamu sering keluar kelas, itu kan dijawab, enggak Pak, saya ke kamar mandi aja. Tapi saya sedikit tidak percaya kalau ke kamar mandi, ternyata pas kita ke kamar mandi dia nyarinya di masjid. Nggak ngerti nih sama ini anak selalu ada di situ. Bukan pelajaran saya dong sih, semua bidang studi saya pertanyakan ya, karena dia selalu keluar mulu seperti itu. Lalu dari permasalahan Bapak ini nih, apa solusi yang kira-kira bisa kemungkinan Bapak ambil untuk menghadapi permasalahan ini? Kemungkinan besar ya Bu, saya ingin mencoba metode-metode pembelajaran yang lebih aktif lagi, terus memberikan metode pembelajaran yang lebih kreatif agar dia betah di kelas dulu ya pertama. Apabila itu tidak berhasil, saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid, saya akan bertanya solusinya apa gitu. Tadi kan Bapak ingin merancang kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif ya. Kira-kira dalam melaksanakan itu, apakah ada hambatan atau gangguan untuk menerapkan itu ya Pak? Saya kira untuk hambatan jelas ada Bu ya. Karena setiap siswa ini banyak, terdapat 29 siswa. Karakternya pun berbeda-beda, makanya saya perlu mengasah lagi, perlu memberikan inovasi-inovasi baru lagi terhadap pembelajaran saya. Masya Allah. Lalu rencana kedepannya nih, strategi apa yang bisa Bapak ambil untuk anak-anak yang kurang fokus belajar ini? Nah, yang pertama strategi yang saya akan berikan kepada siswa, saya akan menanyakan langsung, apa sih penyebabnya kamu keluar pelajaran saya atau pelajaran yang lain? Pasti saya akan konsultasi dulu sama si siswa. Nanti setelah mengetahui penyebabnya, saya akan cari solusinya. Masya Allah. Lalu berapa lama nih jangka waktu untuk menerapkan strategi yang tadi Bapak bilang? Karena saya guru bidang studi ya, pertemuan satu kelas itu 1 hari dan akan ada lagi pertemuannya minggu depan. Kemungkinan setiap pertemuan saya, hari ini saya pertemuan, ya mungkin minggu depan saya bakal langsung laksanakan. Masya Allah. Lalu bagaimana tadi cara menghadapi atau mengantisipasi gangguan atau hambatan-hambatan yang kira-kira bakal Bapak temui ini? Untuk mengatasinya, saya akan melakukan kolaborasi terhadap rekan sejawat, tanya jawab tentang masalah ini, bagaimana mengatasi siswa yang sering keluar ini, seperti itu. Lalu apa komitmen yang bisa Bapak lakukan terhadap rencana aksi Bapak tadi? Komitmen saya yaitu memperkuat atau melanjutkan metode pembelajaran yang inovatif agar anak ini betah di kelas. Masya Allah, luar biasa ya strategi yang ingin Bapak capai ya. Oke. Lalu dari sesi diskusi kita hari ini, apa tindak lanjut untuk sesuai apa proses coaching kita hari ini? Tindak lanjutnya sih tadi permasalahan dari siswa yang sering keluar kelas. Yang pertama yang saya lanjutkan yaitu menanyakan
siswa kenapa keluar mulu, dan yang kedua saya akan mencoba melakukan metode-metode pembelajaran yang lebih aktif lah agar anak ini betah di kelas seperti itu. Jadi dari sesi diskusi kita hari ini, kesimpulan apa yang Bapak bisa ambil? Sebenarnya sih kesimpulannya jawabannya itu saya harus konsultasi dulu ke si anak, menanyakan si anak dan proses belajarnya seperti apa agar dia betah di kelas, agar dia aktif di kelas dan dia dapat mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain lah seperti bidang studi yang lain seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak, Siap. karena waktu kita terbatas nih. Oke, Ibu. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita coaching hari ini? Lega Bu, tadinya saya berpikir saya sendiri aja bingung mikir gimana. Ternyata setelah coaching ini jawabannya ya ada di diri saya, ya kan. Saya harus konsultasi sama teman, rekan sejawat, kolaborasi seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita akhiri proses coaching kita hari Siap. ini. Siap, Bu. Mudah-mudahan strategi yang ingin Bapak lakukan berjalan dengan mudah, Amin. lancar, Amin. dan sesuai dengan harapan. Nanti kalau ada evaluasi berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Siap. Pak ya. Terima kasih, Terima Bu, kasih ya. ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.